Untuk inti dari pusat studi ini, lebih banyak pusat studi ini ingin mewadai pemikiran-pemikiran, riset-riset, ataupun juga ide-ide yang berkaitan dengan Pancasila dan khususnya adalah penguatan ideologi. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sareng, ngobrol santai bareng Untidar. Bersama saya Aknar Sabrina, siap menemani Sobat Untidar untuk 30 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik nih Sobat Untidar. Seperti yang kita tahu, kita ini sekarang hidup di era yang serba digital dan juga serba cepat. Tapi pernah nggak sih kita itu terdiam sejenak terus memikirkan ataupun bertanya pada diri sendiri, kira-kira apa kabar nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupan khususnya hari ini? Nah, itu yang akan kita obrolin pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang merupakan suatu lembaga di Universitas Tidar yang tentunya memiliki peran penting untuk meningkatkan identitas kebangsaan bagi kalangan mahasiswa, akademisi, dan juga masyarakat. Dan kabar baiknya, saya sudah bersama narasumber kita yang spesial pada hari ini dari Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tentunya nanti akan membagikan berbagai insight terkait dengan bagaimana sih nilai-nilai Pancasila ini diterapkan khususnya di perguruan tinggi. Mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol santai dan memperbincangkan terkait dengan pusat studi tersebut, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu Bapak, bisa disebutkan nama lengkapnya siapa, terus di bidang apa, dan sekarang menjabat sebagai apa, atau boleh Bapak ingin menyampaikan alamat rumahnya di mana kalau semisal ada yang mau mampir seperti itu. Oh, baik. Selamat pagi Sobat Untidar dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Delvian Widianto, saya dari Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Saat ini saya sebagai koordinator untuk di Pusat Studi. Saya kalau dari Humis ataupun juga dari fakultas, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian saya masuk di S1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itu perkenalan singkat saya Mbak Sabrina. Oke, berarti biasa dipanggil Pak Delvian ya? Ya, betul. Pak Delvian juga seorang dosen di FKIP. Dosen di FG. Oke, kalau boleh tahu mengajar mata kuliah apa, Bapak? Saya mengajar mata kuliahnya 2 mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, tetapi lintas fakultas. Oh, lintas fakultas. Oh, seperti itu. Oke. Luar biasa sekali ya, Pak. Mungkin kalau sebelum kita mulai mengupas lebih dalam lagi terkait dengan Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini, mungkin saya bertanya terlebih dahulu, kira-kira sebenarnya apa sih Pak Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan itu, dan latar belakang berdirinya lembaga tersebut di Universitas Tidar itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oh, baik, terima kasih Mbak Sabrina. Jadi teman-teman Sobat Untidar dimanapun kalian berada, senang sekali pada kesempatan hari ini saya diundang dari Untidar TV memperkenalkan dari Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Jadi Pusat Studi ini sebenarnya berdirinya sejak tahun 2024 begitu ya. Untuk latar belakang ceritanya, setelah Untidar menjadi PLU, kemudian ada kegiatan yang terakhir bersama dengan BPIP, kemudian ada pembuatan pusat studi. Disitulah kemudian lahir ide adanya Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dan lebih tepatnya kami ini sebenarnya kegiatannya apa untuk inti dari Pusat Studi ini. Lebih banyak Pusat Studi ini ingin mewadai pemikiran-pemikiran, riset-riset, ataupun juga ide-ide yang berkaitan dengan Pancasila dan khususnya adalah penguatan ideologi begitu. Oh, seperti itu. Sesuai dengan pengantar dari Mbak Sabrina tadi, memang benar bahwa di masa kini dan hari ini seperti apa, nanti kita akan bahas di Pusat Studi lebih tepatnya. Oke, mungkin nanti ada contoh nyatanya ya Pak gitu. Sekali. Nah, sebenarnya tujuan utamanya itu apa sih Pak dari Pusat Studi tersebut? Sebenarnya ini tidak jauh seperti yang ada di Astacita Bapak Prabowo ya, bahwa salah satunya adalah penguatan ideologi Pancasila. Kemudian di Pusat Studi sendiri tujuan utamanya adalah menguatkan ideologi Pancasila, baik itu di ranah Tridharma, baik di pendidikan maupun pengabdian. Sehingga kami lebih banyak untuk bagaimana ideologi ini bisa tetap ada dan bisa bertahan di tengah
gempuran teknologi begitu ya, Iya. di tengah situasi yang mungkin saat ini berbeda dengan zaman Iya, dulu. betul sekali. Benar, seperti itu Mbak Sabrina. Oke, karena memang ya di zaman sekarang ini bahkan di kalangan mahasiswa ini karena semuanya udah ke teknologi dan digitalisasi seperti itu, tapi terkadang kita tuh malah justru lupa ya Pak terkait apa dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga Pak terkait program dan kegiatannya yang ada di pusat studi tersebut dan program apa sih yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan seperti itu, dan apakah para mahasiswa itu juga bisa berkontribusi gitu ke pusat studi tersebut? Sebenarnya ada beberapa hal yang sudah saya siapkan sebelum Untidar TV ini undang saya. Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan rencana ke depan yang mungkin teman-teman bisa bergabung untuk dengan kami. Untuk saat ini kami lebih banyak kecenderungannya adalah banyak riset, riset di lapangan terkait dengan tantangan ideologi maupun juga aspek nilai kearifan lokal, karena kami mengambil tema terkait dengan kearifan lokal yang kami sambungkan atau kami relevansikan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian selain kuliah umum, riset, kami lebih banyak untuk diskusi-diskusi dengan beberapa lembaga yang ada di tingkatan regional atau lokal. Kami belum terlalu banyak beranjak karena ini masih tahun kedua kami begitu ya. Tetapi kami yang saya sampaikan tadi ini sudah saya siapkan. Beberapa waktu ke depan, mohon teman-teman nanti selalu update saja informasi di LPPM karena kami di bawah LPPM. Kami akan mengundang atau mengajak teman-teman untuk diskusi bersama dan akan rencananya membuat komunitas. Komunitas, ya. Komunitas di sini kalau sederhana yang saya pikirkan adalah seperti lingkar studi Pancasila. Wah, menarik sekali ya Pak kalau itu. Okay. Itu biasanya seperti apa Pak? Contoh kayak gambaran singkatnya gitu komunitas tersebut. Jadi yang klaim pertama adalah bahwa Pancasila ini tidak hanya milik dosen Pancasila ya sebenarnya, bahwa semua orang, semua mahasiswa, semua dosen, bahwa memiliki ini semua. Hanya saja tingkatan yang dimiliki itu kan berbeda-beda. Maksud saya begini, bukan berarti kemudian adalah orang yang background atau latar belakangnya eksak begitu ya, dia tidak perlu Pancasila atau tidak tahu tentang Pancasila. Sebenarnya tahu, hanya saja tingkatan yang harus dimiliki adalah bagaimana itu bisa ada dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau untuk yang memang bidangnya adalah Pancasila ya dia tidak harus, bukan tidak harus ya, tetapi lebih tepatnya adalah dia memang harus menguasai konsepnya, teorinya, dan bagaimana itu bisa menyebarluaskan kepada banyak orang. Sehingga lingkar studi ini lebih tepatnya adalah secara konsepnya kita bahas begitu ya, secara teori, secara praktiknya kita lakukan dengan tataran yang dengan gradasi yang mungkin berbeda dengan tingkatan yang seperti bidang ilmu begitu ya. Sehingga artinya harapannya adalah ketika teman-teman nanti bisa studi, kemudian ada kegiatan bersama dengan lembaga-lembaga yang bermitra dengan kami, bisa terlibat dan bisa nanti ada yang menyebarkan informasi ataupun konsep yang kita lakukan bersama begitu. Sehingga harapan besarnya adalah dengan adanya komunitas ini begitu ya, ini akan membantu sekali terkait dengan peranan pusat studi ini, baik eksistensi secara tridharma, sehingga nanti kita akan bersama untuk meriset bersama, pengabdian bersama, ketika ada kegiatan yang mungkin berjalan di tingkatan kota atau kabupaten bisa bersama. Karena di hari ini dengan adanya Astacita Pak Browo ini sangat menarik karena setiap lembaga di daerah-daerah, misalkan di kabupaten atau kota, itu sudah ada peraturan terkait dengan pembinaan Pancasila. Sehingga dengan adanya payung hukum itu akan memudahkan pusat studi kita atau pusat studi Pancasila ini untuk berpartisipasi di sana. Karena ruang-ruangnya banyak, karena membutuhkan sumber daya yang banyak, sehingga komunitas ini bisa membantu untuk menutup dari celah-celah yang mungkin kami secara sumber daya yang terbatas, begitu. Sehingga komunitas ini bisa saling membaur dengan masyarakat nantinya dan bisa berdampak begitu. Bisa berkombinasi gitu. Betul ya sekali, Pak, berkolaborasi ya, gitu. Nah, kalau semisal kita lihat, kita tarik ke belakang nih Pak, menurut Bapak nih gimana sih nilai-nilai Pancasila ini masih terus relevan di kalangan mahasiswa ini, khususnya di perguruan tinggi, gimana Pak menurut Bapak? Jadi teman-teman Sobat Untidar dimanapun berada, ada yang menarik sekali ya, benar sekali. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan terkait dengan sebuah nilai gitu ya. Nilai itu ada beberapa hal yang teman-teman mungkin ketahui, nilai itu bisa harga,
nilai itu adalah value atau memang karakter seseorang. Kemudian pada akhirnya ini semuanya luarannya atau hasilnya menjadi sebuah perilaku. Cara pandang yang berbeda, maka perilakunya juga akan berbeda. Sehingga pada masa kini, saya rasa ada beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa memang berubahnya zaman, berubahnya teknologi, tapi kita harus menyikapinya seperti apa begitu ya. Dan pada titik ini kita berbicara bahwa pentingnya Pancasila tetap ada begitu ya. Karena kita berbicara pada sebuah ideologi, berbicara pada cara hidup seseorang, bagaimana cara berperilaku gitu ya. Dan pada titik ini ketika kita tidak memiliki nilai yang saya katakan Pancasila tadi atau nilai yang ada, ya kita akan mudah untuk ini ya, bisa dikatakan entah galau, bingung kalau masa gini ya. Betul sekali. Yang pada akhirnya kita tidak tenang dalam menghadapi situasi saat ini. Dan yang paling terakhir dari cerita ini mungkin adalah terkait dengan bagaimana dampaknya ketika orang itu tidak memiliki nilai, tapi dia itu pintar teknologi, pintar secara ilmu, ya pada akhirnya tidak sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial, tapi justru mungkin adalah dia memperkaya atau mungkin egonya pada individu itu sendiri begitu. Berarti memang harus seimbang gitu harus ya Pak, antara emosional dan juga terkait dengan ideologi nilai-nilai Pancasila seperti itu ya. Nah, kalau terkait dengan pusat studi tersebut, kira-kira gimana sih pusat studi tersebut itu menjalankan misinya dan juga menanamkan nilai-nilai Pancasila dan juga kebangsaan di kalangan mahasiswa? Untuk saat ini kami lebih banyak kuliah umum, dan terus terang ini sesuatu hal yang mungkin kita akan rutinkan. Terakhir kami mengadakan kuliah umum peringatan hari lahirnya Pancasila. Insya Allah nanti di semester depan kita akan melakukan kegiatan kembali kuliah umum peringatan terkait dengan kesaktian Pancasila di 1 Oktober. Dan di selain itu kita akan mencoba untuk menyisipkan beberapa diskusi tadi yang sesuai sudah kami rencanakan. Kemudian untuk penguatan ataupun juga bagaimana agar ini misi kita bisa berjalan, yang pasti kita lebih mendekatkan skup ruang lingkup dulu. Dan kami berharap memang adalah karena ini baru tahun kedua kami, kemudian adalah bagaimana agar yang terdekat itu otomatis mahasiswa yang pada akhirnya bisa secara konsep, secara pemahaman perilaku bisa berjalan, baru kemudian kita berjalan untuk di sekitaran di daerah Magelang. Walaupun sebenarnya ini adalah sudah berjalan bersamaan ya, tetapi ini bisa dikatakan adalah fase mulai tahap 1, tahap 2, dan mulai di tahun 2025 ini memang kami lebih banyak untuk berdiskusi, untuk membahas terkait dengan peraturan yang berkaitan dengan pembinaan Pancasila. Sehingga dengan sistem atau dengan peraturan itu akan memudahkan sekali kita untuk bagaimana melaksanakan penguatan ideologi Pancasila yang menjadi tema kami untuk penguatan di Pancasila yang berbasis pada kearifan lokal. Karena di Kota Magelang ini ataupun Kabupaten Magelang atau sekitar Jawa Tengah ini banyak sekali kearifan lokal yang betul sekali. Mungkin kita tahu mungkin ya, tetapi kita tidak tahu maknanya. Iya, banyak sekali ya Pak, kayak gitu sekarang. Lebih ke arah sana begitu Mbak. Seperti itu. Berarti sekarang juga masih berproses juga ya berproses Pak, terkait dengan pusat studi tersebut. Nah, mungkin ada nggak sih Pak kayak tantangannya terkait dengan pusat studi tersebut dan juga tantangan terbesarnya nih? Kira-kira apa? Tantangan terbesar untuk saat ini sebenarnya karena masih dalam proses, untuk konteks saat ini adalah masih pada penguatan pada internal dulu ya, penguatan internal dulu yang kami lakukan untuk kami mencoba untuk merutinkan itu. Internal itu tidak hanya terkait dengan tim pusat studi, tapi adalah dengan lingkar studi tadi, begitu ya. Ini yang kemudian menjadi tantangan kami untuk membangun itu. Ketika ini sudah mulai terbangun, saya anggap bahwa tantangan ini kemudian akan berpindah adalah bagaimana kemudian kita menanamkan itu atau ikut dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekitaran Kota Magelang atau Kabupaten Magelang. Saya rasa tantangan itu masih berkutat pada di situ ya. Terus kemudian kalau terkait dengan kondisi saat ini, saya merasa ya mungkin teman-teman yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, ada perubahan sikap yang muncul ketika yang terjadi. Mungkin zaman dulu sudah ada,
Zaman sekarang ada, hanya persentasenya saja yang berubah. Zaman dulu mungkin yang apatis bisa dikatakan sedikit, sekarang apatisnya agak lumayan ini. Agak lumayan banyak ya Pak. Dan ini yang menjadi tantangan kami untuk bagaimana menyadarkan bahwa ini sebuah kebutuhan, bukan sebuah hanya nilai mata kuliah misalkan seperti itu ya. Ini yang menjadi tantangan kami. Sehingga dengan adanya lingkar studi ini, harapannya bisa menjawab tantangan itu. Menjawab tantangan itu Iya. ya. Mungkin Bapak apakah ada cerita-cerita lagi terkait dengan pusat studi tersebut ataupun ingin memberikan sebuah contoh nyata yang tadi kita bahas di awal seperti itu Pak? Jadi untuk contoh yang kita lakukan berarti ya? Iya. Untuk kita lakukan saat ini selain riset yang mungkin cerita menarik adalah tentang riset ya. Ada satu riset yang satu berkaitan dengan karaf lokal, yaitu adalah di Grebek Gojek. Grebek Gojek ini suatu hal yang baru dan menarik, dan ternyata mahasiswa tidak banyak yang tahu. Ternyata Grebek Gojek ini memang dibuat oleh sebuah komunitas yang ada di daerah Salaman begitu ya, di mana pada akhirnya ini itu adalah memperingati Sumpah Pemuda sebenarnya ternyata setelah mendalami. Dan ini ternyata ada satu hal di mana nilai yang muncul tetapi membawa dampak pada nilai ekonomi juga. Dan ini yang mungkin contoh nyata yang ada dalam kehidupan kita secara budaya ya. Nah, di tahun ini kita fokus pada sebuah filosofi nilai. Filosofi nilai. Ya, filosofi nilai itu contohnya adalah becik ketitik olo ketoro misalkan seperti ya. Karena di tahun lalu masih kita menganggap bahwa sebuah budaya itu adalah kita selalu berkaitan dengan sebuah tradisi, dengan tari-tarian. Belum pada sebuah nilai filosofi. Nah, di tahun ini kita lebih ingin memfilosofikan itu untuk, kalau bahasa Jawa nih ngoncek iya, tapi kalau bahasa Indonesia mungkin adalah bagaimana memaknakan itu lebih mendalam. Dan saya rasa ini sebenarnya menarik untuk saya pahami bahwa kita ada dua hal yang kita lakukan, tetapi mendapatkan banyak sekali yang kita dapatkan, yaitu adalah tentang budaya luhur kita. Yang kedua, ternyata kita tidak kalah dengan negara-negara lain yang mungkin dia memiliki semboyan ataupun juga filosofi nilai. Dan itu yang kemudian menarik. Dan saya rasa saya senang sekali bahwa ini menjadi experience yang berbeda atau paling berbeda yang mungkin tidak dapatkan di ruang perkuliahan. Karena perkuliahan itu lebih banyak pada tekstual buku yang sudah ada, gitu ya, dengan materi-materi yang sudah disebutkan, yang gitu sudah ya. disusun gitu ya, Pak. Dan mungkin jarang kita menemukan itu yang berbasis pada sebuah nilai yang dekat kehidupan kita, tapi kita tidak tahu. Dan terkadang saya mendapatkan sebuah pengalaman bahwa ketika orang sekolah itu orang yang dianggap pinter ya, tapi ketika sudah datang ke masyarakat itu nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak tahu apa-apa. Ini yang kemudian pada akhirnya ternyata ini suatu hal yang baru yang harus dilakukan gitu ya. Apalagi kita seorang mahasiswa yang seharusnya bisa menggali apa yang ada di lingkungan kita. Nah, saya berharapnya bisa ke arah sana untuk yang lebih menarik ya. Dan kita bisa menggunakan nilai-nilai itu yang ada. Seperti itu Mbak Sabrina kalau gambaran sederhananya mungkin ya. Oke, berarti sangat menarik sekali. Apalagi tadi ada apa tadi yang Grebek Gojek. Grebek Gojek itu ya. Sangat menarik. Mungkin ini apa sih harapan Bapak ini terhadap mahasiswa sebagai agen perubahan, karena yang kita tahu ya memang mahasiswa ini kan sebagai agent of change gitu ya Pak. Nah, dalam menjaga ideologi dan juga semangat kebangsaan nih Pak. Oke, ada beberapa pesan ya bagi teman-teman ya terkait dengan saat ini, bahwa sebenarnya pada masa kini memang tantangannya berbeda dengan zaman dulu atau zaman sebelum-sebelumnya. Zaman sekarang masih banyak sekali terkait dengan perubahan situasi yang mulai muncul. Mungkin saya dulu berubah karena teman ataupun lingkungan yang saya ada ya. Tapi masa kini orang berubah bukan lingkungan atau orang di sekitar, tetapi adalah media apa yang paling dekat dengan dia. Sehingga pada masa kini kita perlu sebuah nilai, kita butuh sebuah pemahaman mendalam, sebuah perilaku norma yang pada akhirnya ini yang membawa kita akan menjadi lebih baik. Dan kalau saya pribadi mengatakan bahwa kalau kita berbicara pada misi ataupun juga harapan bagi teman-teman, ya ikutilah banyak kegiatan yang ada di kampus, kemudian adalah tetap memperhatikan sebuah nilai, karena nilai itu sangat penting. Dan harapannya adalah ketika lulus tidak hanya mendapatkan sebuah ijazah, tetapi ada lekatan sikap atau perilaku pemahaman sebuah nilai. Sehingga keunggulan dari kita sebagai perguruan tinggi negeri
tidak hanya kemudian mendapatkan sebuah pengakuan secara ijazah ada nilai, tapi ada nilai yang kemudian didapatkan dari ketika kita kuliah dan kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang saat ini ada. Karena ending dari keterkaitan ini adalah ada saya belum memvalidasi betul apakah itu benar atau tidak ya. Tapi banyak generasi Gen Z atau yang saat ini sudah masa bekerja tetapi banyak yang kemudian kena PHK karena tidak bisa adaptasi gitu. Nah, ini yang menjadi relevansi ketika kita berbicara sebuah nilai. Oke, berarti terkait dengan adaptasi juga ya, Pak, untuk menyesuaikan ke lingkungan-lingkungan baru. Betul. Seperti itu. Nah, terakhir nih Pak, karena tadi juga sudah dikode juga ya Pak, terakhir apa nih pesan buat Sobat Untidar agar bisa lebih mengenal, mencintai, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Baik, untuk lebih mengenal dan mencintai terkait dengan Pancasila, yang pertama sesuai dengan peran dan posisi masing-masing ketika di rumah ya, bagaimana tugas di rumah memaksimalkan, ketika di kampus juga bagaimana memaksimalkannya, kemudian kalau di dalam lingkungan masyarakat bagaimana peran kita, ini akan memudahkan kita bagaimana untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dan yang paling akhir adalah tantangan pada masa kini adalah kehidupan yang mungkin bisa saya katakan materialistik ya, sehingga jangan sampai kita kemudian terjebak dalam pemikiran materialistik yang pada ini itu merugikan, karena ketika kita sudah berpikir materialistik kita tidak memiliki idealisme begitu. Seperti itu ya. Oke, sangat luar biasa dan menarik sekali ya pembahasan pada podcast kita kali ini. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk hadir di podcast Sareng. Dan selesai podcast kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat bagi Sobat Untidar. Baik Sobat Untidar, itulah podcast kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke podcast selanjutnya. Sampai jumpa.